طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bissalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita lanjutkan kembali dars kita dari pembacaan kitab Zadul Musafir, yaitu fikih Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Gulam Al-Khalal Al-Hambali rahimahullahu taala. Kita lanjutkan dari pertemuan yang lalu. Kita sudah sampai di dalam bab yang baru, yaitu babul qawli fil ghusli minal janabah, yaitu pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala terkait mandi janabah, ya, yaitu mandi dengan sebab junub, ya, dengan sebab junub, yaitu hadas besar. Taib. Mandi dengan sebab hadas besar, ya. Boleh jadi seorang itu dia mimpi basah atau dia habis berhubungan biologis, ya, sehingga dia junub, seperti itu. Qala Abdul Aziz Gulam Al-Khalal rahimahullahu taala, qala Abu Abdullah fi riwayat Hanbal bin Ishaq, pada poin yang ke-69, ya, di PDF ini halaman ke-30. Qala Abdul Aziz barakallahu fikum, qala Abu Abdullah fi riwayat Hanbal bin Ishaq, yabda'u alladhi yaktasilu minal janabah. Ya, seseorang yang dia itu hendak mandi wajib, ya, yaktasilu minal janabah, mandi karena sebab junub, barakallahu fikum, maka dia memulai dengan apa? Fayufidul ma'a ala yadahil yumna fayasubbu salasa marratin fayaghsilu yadahu. Ya. Jadi tata cara mandi wajib, barakallahu fikum. Dan tata cara mandi wajib ini sebetulnya ada banyak periwayatan hadis Nabi SAW, dan diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal melalui Gulam Al-Khalal yang kita baca ini. Ya. Taib. Dan di sini hanya ada satu periwayatan, ya, berdasarkan penuturan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yang diriwayatkan oleh Hanbal ibn Ishaq, seorang yang hendak dia mandi wajib itu, dia memulai dengan apa? Fayufidul ma'ala yadil yumna fayasubbu salasa marratin fayaghsilu yadahu. Seseorang itu dia menuangkan air ke atas tangannya yang kanan, ya, ke atas tangan kanannya itu, kemudian dia fayasubbu salasa marrat, dia tuangkan dialirkan air tersebut sebanyak 3 kali, dia cuci tangan tersebut. Jadi dia mulai dengan menyiram tangan kanannya. Kemudian setelah disiram tangan kanannya, dia cuci 3 kali.
fayaghsilu ya yadahu, dia cuci tangannya itu 3 kali. Jadi dimulai dengan tangan kanan, ya, dimulai dengan tangan kanan. Summa yaghmisu yadahu fil ina'i. Kemudian boleh dia masukkan tangannya tersebut ke dalam gayung, ya, ke dalam gayung atau ke dalam bejana, ke dalam bak mandi seperti itu. Fayasubbu ala yadahil yusra, ya, fayaghsiluhuma jami'a. Ya, dan kemudian dia ulangi hal tersebut, dia tuangkan airnya itu ke tangan kirinya. Kalau tadi yang pertama itu tangan kanan, kemudian yang kedua tangan kirinya. Ya, diulang dengan cara yang sama, akan tapi langsung kedua-duanya. Ya, kedua-duanya dicuci. Jadi dimulai dengan ya tangan kanan dulu dicuci sampai bersih 3 kali, kemudian dia ambil air lagi, boleh dia dengan memasukkan tangannya itu ke dalam bejana atau gayung, maka dia tuangkan ke tangan kirinya sambil dia cuci kedua telapak tangannya itu. Ya, fayaghsiluhuma jami'a, keduanya dicuci seluruhnya. Seperti itu. Ya. Kemudian summa yaghsilu farjahu fayunqihi. Ya, kemudian dia setelah dia barakallahu fikum mencuci kedua telapak tangannya tadi, dimulai dengan yang kanan, kemudian yang kiri, maka kemudian setelahnya dia Dia cuci kemaluannya, ya. Dia cuci kemaluannya, dia tuangkan air ke kemaluannya barakallahu fikum, dia cuci sampai bersih. Kemudian Summa yatawadda wudu as-shalah. Dia berwudu sebagaimana wudunya salat, ya. Seperti orang yang hendak salat, seperti itu. Dia berwudu, ya. Jadi tangan kanan dulu, tangan kiri dicuci sampai bersih keduanya, kemudian tahap selanjutnya mencuci kemaluan. Setelah itu barakallahu fikum, seseorang itu dia berwudu, ya. Seorang itu dia berwudu. Fa in syaa idza faragha ghassala rijlaihi, ya. Akan tetapi boleh bagi seseorang itu apabila dia menginginkan, ya, setelah mandi janabahnya itu, bahkan setelah selesai dari wudunya itu, ya, karena di tengah-tengah mandi janabahnya itu tadi ada sesi wudu, ya. Setelah dia mencuci tangan kanan, kemudian tangan kiri, keduanya dicuci, ya, telapak tangannya, kemudian dia membersihkan kemaluannya, maka ini sesi wudu selanjutnya. Nah, boleh bagi seseorang itu dia ya mengakhirkan mencuci kakinya setelah selesai prosesi daripada mandi janabahnya. Atau wa in syaa ghasalahuma ma'al wudu. Boleh juga kalau dia mau dia cuci kakinya itu, kedua kakinya itu bersama dengan saat dia wudu. Ya, bersama dengan saat seseorang itu dia wudu. Ya. Jadi boleh diakhirkan, boleh berbarengan saat wudu. Ya. Summa yufidul ma'a ala ra'sihi salasa hafanatin biyadaihi kiltaihima. Kemudian dia tuangkan air tersebut dituangkan ke atas kepalanya, ya, ke atas kepalanya sebanyak 3 cidukan, ya, dengan menggunakan telapak tangannya. Ya, dengan menggunakan kedua telapak tangannya, dituangkan air tersebut, diambil dengan telapak tangannya, barakallahu fikum, dia tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Hatta idza balla sya'ra wa anqal basyara afadha ala sa'iri jasadihi. Allah musta'an. Hingga ya air tersebut yang dituangkan ke kepalanya itu membasahi kepalanya, membasahi rambutnya seluruhnya. Kemudian dia membersihkan dengan benar-benar membersihkan, ya. Digosok seperti itu. Dia bersihkan dengan cara menggosok-gosok kulit kepalanya sampai bersih, bukan hanya rambutnya tapi juga kulit kepalanya. Afadu ala sa'iri jasadihi, kemudian dia tuangkan airnya tersebut hingga membasuh seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya. Wa in syaa yumirru yadahu ala sa'iri jasadihi. Dan kalau dia mau, ya, boleh bagi dia untuk menggosok-gosok, yumirru, menggosok-gosok yadahu,
tangannya tersebut ala sairi jasadihi, di atas seluruh tubuhnya. Ya, dia gosok-gosok dengan tangannya itu, barakallahu fikum, tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya tidak ada yang terlewat, ya, seluruh lipatan-lipatan di anggota tubuhnya, ya, lehernya, telinganya dan sebagainya, ya, bagian daripada wilayah daripada kemaluannya dan seterusnya yang terlipat dari kulitnya itu dia gosok dengan tangannya. Akan tetapi wa in lam yumirra yadahu fala ba'sa. Kalau dia juga tidak mau, tidak mengapa, tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting air tersebut sudah mengenai seluruh seluruh tubuhnya. Jadi jika dia mungkin dia repot, ya, seperti itu, barakallahu fikum, sehingga dia melewatkan untuk menggosok tubuhnya, maka tidak mengapa, ya. Yang penting air tersebut sudah mengenai seluruh anggota tubuhnya. Dimulai dari kepala tadi, ya. Dimulai dari kepala tadi. Wa idza balagha fil ma' wal ghusl lam yadurruhu, ya. Dan apabila air tersebut sudah sampai ke seluruh tubuhnya dengan jumlah yang banyak, maka tidak bermudarat bagi dirinya. Wal ma'u yanfiru anil jasad, ya, dan air tersebut melewati seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya, ya. Hatta ya'tiya 'alal jasadi kulli, sampai air tersebut benar-benar sudah mengenai seluruh daripada anggota tubuh tersebut. Fa in nasiya wudu as-shalah fi awalil ghusli fa innahu yatawadda idza faragha. Maka apabila seseorang itu tadi dia lupa, dia melewati atau melewatkan tanpa sengaja meninggalkan prosesi wudu di tengah-tengah mandi janabahnya, ya, maka hendaknya dia untuk wudu setelahnya. Ya, setelahnya itu dia hendaknya untuk berwudu. Jadi kesimpulannya di sini, boleh berwudu saat mandi janabah, boleh juga berwudu setelah selesai mandi janabah, ya. Barakallahu fikum. Jadi fa in nasiya wudu as-salati fi awalil ghusli fa innahu yatawadda idza faragha, ya. Apabila seorang itu dia lupa, ya, atau dia melewatkan wudu di tengah-tengah mandi janabahnya, maka boleh dia untuk wudu setelah selesai mandi janabah. Qala Allahu azza wa jal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu, ya, dan apabila di antara kalian itu junub, ya, berhadas besar, maka bersucilah kalian, ya, bersucilah kalian. Fa in qaddama wa akhara fala ba'sa. Ya, maka kalau seorang itu dia ingin mendahulukan wudunya atau juga ingin mentakhir, ya, kalau tadi mentakdim, didahulukan wudunya itu di saat mandi janabah, atau juga bisa dengan dia mentakhir, mengakhirkan wudunya setelah selesai daripada mandi janabah. Maka fala ba'sa, tidak mengapa, ya, tidak dipermasalahkan, boleh. Wa yukhallil asabi'ahu wa uzunaihi wa khayashimahu, ya, wa khayashimahu. Dan juga dia apa? Menyeka-nyeka, ya, menyeka seluruh daripada anggota tubuhnya, di antaranya apa? Jari jemarinya, ya, kemudian telinganya, ya, dan juga anggota daripada eh, khaysumnya, anggota rongga hidungnya. Iya, barakallahu fikum. Ya, jadi dia benar-benar menyeka seluruh anggota tubuhnya, ya, bahkan hingga jari jemarinya, ya, telinganya, dan juga anggota rongga hidungnya. Ini yang dinamakan dengan istinsyak saat wudu, seperti itu. Ya, dalam rangka ikhtiyat, berhati-hati seperti itu. Memasukkan apa namanya air ke dalam hidung. Fayadkhilu asabi'ahu hatta yubaligha bil ma'. Dia masukkan air tersebut dengan jari jemarinya itu, dengan telapaknya, sampai memenuhi daripada rongga hidungnya dengan air, ya, istinsyak seperti itu. Kemudian dia keluarkan kembali. Wala yatawadda illa ayyakuna qad massa farjahu fayatawadda. Dan tidaklah seorang itu dia berwudu melainkan dengan apa? Telah membersihkan kemaluannya, maka kemudian dia berwudu.
Atau wala yatawaddo, tidak ada wudu kecuali dengan seorang itu dia telah memegang memegang kemaluannya sehingga itu membatalkan wudunya, maka dia berwudu kembali, ya. Semisal seorang yang dia itu di tengah-tengah mandi janabahnya, barakallahu fikum, dia memegang kembali setelah dia selesai wudu, dia membersihkan tangannya, dia menyeka rambutnya, mengguyuri atau membasahi tubuhnya, kemudian dia berwudu, ternyata dia memegang kembali kemaluannya, ya, maka dia ulangi wudunya tersebut, ya, ulangi wudunya tersebut. Karena memegang kemaluan bila hail tanpa penghalang itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Jadi ini adalah tata cara kaifiyah, ya, seseorang itu dia mandi wajib dalam Hanabilah berdasarkan riwayat daripada Gulam Al-Khalal, ya. Jadi yang pertama adalah seorang itu dia menuangkan air ke telapak tangan kanannya yang kanan, dia cuci sampai 3 kali, kemudian dia ulangi lagi untuk dia tuangkan air tersebut ke tangan kanannya yang kiri sambil dia mencuci kedua tangannya, ya, kedua tangannya kiri dan kanan. Kemudian dia lanjutkan dengan membersihkan kemaluannya, ya, dengan air, kemudian dia berwudu. Boleh dia berwudu saat dia mandi janabah, atau dia tinggalkan nanti wudunya untuk yang terakhir setelah selesai semuanya. Boleh, ya, kilahuma sahih, kedua-duanya boleh, ya. Dan apabila dia ingin mencuci kakinya setelah selesai daripada, ya, mandi janabah dan wudu itu, maka itu juga boleh. Atau dia ingin mencuci kakinya bersama dengan wudu, itu juga tidak mengapa, ya. Nah, setelah wudu maka dia ambil air tersebut 3 kali untuk dia guyurkan ke atas kepalanya dengan telapak tangannya sebanyak 3 kali, seraya dia sambil menggosok-gosokkan kepalanya, ya, sambil menggosok-gosokkan kulit kepalanya sampai bersih, sampai kepalanya seluruhnya dia terkena air, ya. Apabila dia ada rambut seperti itu, ya, rambutnya itu tebal ataupun panjang, dia gosok itu kulit kepalanya, dan air tersebut mengenai seluruh, ya, anggota tubuhnya, ya, dialiri air tersebut hingga mengenai seluruh anggota tubuhnya, ya. Dan juga boleh bagi dia untuk menggosok-gosok tubuhnya kalau dia mau, dan jika dia tidak mau, ya, itu juga tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Dan dia gosok itu tubuhnya sampai air tersebut mengenai seluruh tubuhnya, membersihkan tubuhnya, ya, sehingga hadas besar itu terangkat seluruhnya, ya. Dan juga boleh bagi seorang itu dia mengakhirkan atau mendahulukan wudunya, ya. Dan juga dia jangan lupa untuk menggosok-gosok jari-jari jemarinya, kupingnya, telinganya, kedua telinganya, dan juga rongga hidungnya, istinsyak, ya, seperti itu. Dan apabila seorang itu dia memegang kembali kemaluannya, maka wudunya itu batal dan dia wajib untuk mengulangi wudunya, ya. Demikianlah daripada kaifiat tata cara seorang itu mandi janabah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada lain kesempatan. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Syukran jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.